aja, obrolin apa tetangga. Gak nyambung, tetangga sendiri. Kurang oke deh. Kurang oke. Yoga. Yoga kan. Jadi malam ini kita bahas apa nih? Kita akan membahas topik yang menarik. Kita kali ini nggak akan ngobrolin santai. Kali ini kita akan kasih tahu materi tentang sumo. Semua orang banyak ingin tahu sumo adalah olahraga dengan bentuk dorongan-dorongan di mana ada arena, bukan dorongan-dorongan yang ada kuat, ngadu tenaga. Di mana simbolnya adalah badan besar, rambut panjang, mata sipit. Gitu. Tapi bukan cuma sekedar itu doang. Banyak hal yang akan kita bahas. Banyak banget kita ungkap tentang sumo. Jadi dari sumo, kalian semua tuh udah pasti tahu kan, sumo itu dari Jepang. Nah, itu jadi sumo itu awalnya itu sebuah ritual keagamaan. Nah, ritual keagamaan masyarakat Jepang, namanya kepercayaan Shinto, bukan kepercayaan Shinto. Bukan itu Shinto. abad ke-8 itu. Oh, abad ke-8. Abad ke-8. Nah, awalnya sumo itu namanya bukan sumo. Apa tuh Namanya sumai. Sumai. Namanya awalnya sumai. Berarti olahraga ini sebelumnya itu bukan olahraga ya? Bukan olahraga awalnya. Ritual keagamaan Shinto. Saat nanam padi tiba, pertandingan sumo itu digelar dengan tujuan berdoa supaya hasil panen itu baik di tahun itu. Gitu. Nah, dari masa ke masa Nara itu tahun 710 sampai 794 dan masa Heian 794 sampai 1185 itu olahraga sumo ditampilkan di depan istana kaisar. Itu udah mulai menasional lah. Nah, setelah itu juga zamannya samurai itu. Zaman samurai juga. Samurai belum punah ya? Belum punah. Masih ada. Saat itu pertandingan sumo juga diadakan untuk mengumpulkan dana. Jadi mereka bertanding itu dengan apa tuh, dan mengumpulkan dana uang untuk membangun jembatan, untuk membangun tempat suci. Berarti lebih banyak masalah untuk kebaikan lah sebenarnya, maslahatnya. Nah, setelah itu berapa tahun kemudian itu kan sumo yang ikut sumo itu kan orang-orang yang tinggi-tinggi tuh, orang-orang yang tinggi tuh. Oh iya. Berapa tahun kemudian mulai rakyat biasa mulai ikut. Setelah itu abad ke-16 ada penguasa Jepang namanya Oda Nobunaga. Ingat. Nah, ini dia sering menyelenggarakan turnamen sumo ini. Sering. Ini penguasa Jepang dia? Iya, penguasa Jepang tuh pada abad ke-16. Pada abad ke-16 nah, ya. Jadi itu dia juga yang ngedesain ringnya tuh sampai sekarang tuh dia yang ngedesain. Yang bulat itu. Dia ngedesain. Oh, jadi itu sejarahnya tuh ya. Sejarahnya. Ringnya itu sama kaisar Jepang pada saat itu. Itu namanya Oda Nobunaga. Itu dia yang bikin. Iya. Nah, zaman sekarang nih pegulat sumo yang profesional diatur oleh Asosiasi Sumo Jepang atau namanya Nihon Sumo Kyokai. Oh, kalau di Indonesia mungkin kayak PSSI ya kayak gitu-gitulah ya. Itu terdiri dari Oyakata. Oyakata itu mantan pegulat sumo atau juga pimpinan pusat pelatihan tempat bernaung pegulat profesional sumo. Itu didirikan oleh. Oh, dia mantan pesumo juga. Nah, itu jadi isinya gitu yang dia diri, mereka yang diri. Baik. Nah, itu ada peringkatnya. Apa nih? Nah, peringkatnya peringkat sumo. Oh, peringkat sumo itu. Nah, itu terdiri dari 700 pegulat. 700 pegulat gitu. Ini kita ngomongin profesional ya? Iya, yang profesional. Pegulat profesional. Profesional itu ada 700 total, itu totalnya. 700 dan dari 700 ada tingkatannya. Banyak jadi juga. Tingkatan itu ada 6. Yang pertama itu Jonokuchi yang terdiri dari 80 pegulat. Yang di atasnya ada Jonidan itu 230 pegulat. Di atasnya ada Sandanme itu 200. Setelah itu Mokushita itu 120. Yang kedua Juryo 28 dan yang pertama Mokunochi itu 42. Itu yang paling atas. Jadi paling hitam lah sabuknya gitu. Paling atas pokoknya lah. Ibaratnya gitu. Nah, ini dari yang tingkatan paling bawah nih bisa naik ke atas. Kalau ada berprestasi, kalau berprestasi itu bisa dinaikin. Kalau nggak ada berprestasi, lu di situ terus aja gitu. Berarti lo makin banyak bertarung, makin banyak menang, lo makin ada peluang untuk makin naik level ya. Itu satu-satu tuh.
Nah, untuk yang pertama dan kedua itu Makunochi dan Juryo itu namanya Sekitori. Itu mereka berdua ini, dua kelompok ini dapat gaji dari atasannya. Jadi setelah Makunochi, Juryo itu tingkat kedua. Itu dapat gaji. Sakinori ini apa? Sakitori itu kelompok yang dapat gaji gitu. Oke. Berarti dia udah paling master, pokoknya dia udah bisa semuanya lah ya. Udah bisa semuanya. Itu dia dapat gaji, dan yang di bawahnya itu cuma dapat uang saku sekedarnya aja. Ya semaunya orang yang bayar ya. Gue mau bahas tentang ringnya nih. Ring. Gue mau ngedeskripsi ringnya. Yang dibuat oleh arenanya lah ya, tempat fight-nya lah ya. Itu loh. Sama dia. Nah, itu di dalam ring itu ringnya bulat. Diameternya 4,55 meter. 4,55. 4 meter. Lalu yang isinya itu 2 pegulat, atau juga dibilang rikishi. Itu sumo ya. Nah, sumo itu pegulat itu namanya rikishi. Nah, lalu di dalam lingkaran itu ada namanya shikiri-sen. Shikiri-sen itu biasanya kalau orang mau mulai begulat ada garisnya. Jadi kayak wasitnya 3, 2, 1. Nah, kan pas di 3, 2, 1 kan di belakang garis dong. Nah, itu namanya garis start ya. Garis intinya. Shikiri-sen. Nah, jadi orang itu berdiri di belakang garis itu sebelum mulai. Nah, setelah itu di luar lingkarannya ada namanya tawara. Tawara itu seperti beras gitu yang sepertiga karung ditaburin di luar ring dengan tujuan biasanya sih ini kalau mereka nggak ada ini outdoor. Supaya nyerap airnya, kan beras kan nyerap air tuh. Jadi biar nggak keganggu ya yang di dalam ya. Dalam lingkaran itu nggak keganggu. Jadi kejerap sama airnya itu. Nama ringnya itu keseluruhan namanya dohyo ya. Dohyo itu namanya dohyo. Nah, ini yang lebih menarik lagi ada yang namanya janome. Janome itu seperti bagian luar ring yang dikelilingi dilapisi pasir halus. Pasir halus benar-benar nggak bener-bener mulus gitu. Jadi itu tujuannya kalau misalnya sumonya udah bertarung, kan kalau kalah tuh kalau keluar kan, benar. Kakinya. Nah, ini si Janome ini tanda dia kalah. Misalnya gue lawan lo nih, lu keluar kakinya nginjek. Nah, nginjek Janome itu ada kayak bekas kakinya. Nah, ini lu kalah nih. Gitu. Dia ada tandanya berarti ya? Iya, ada tandanya gitu. Janome itu berarti pasir. Jadi nanti kalau keluar ya kelihatan kalah nih. Lu nginjak Janomenya gini gitu. Terus ada juga yang namanya Yobidashi. Yobidashi itu yang manggil, yang kayak ya ini yang di sebelah kanan. Wasit. Iya, kurang lebih seperti itulah. Namanya Yobidashi. Dulu ada sempat pesumo wanita, zaman dulu ya. Zaman dulu ada pesumo wanita. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu karena peraturannya juga berganti dan resikonya juga mungkin tinggi, pesumo wanita nggak ada sekarang. Dan dulu banyak mungkin di zaman siapa tuh namanya Kaisar Jepang Nobunaga itu, dia mungkin pada zaman itu pesumo itu banyak yang mati. Kenapa? Karena belum adanya aturan itu. Masih brutal. Mungkin serampangan lah istilahnya. Mungkin kalau sekarang mungkin ya peraturannya ketat, jadi nggak bisa. Mungkin dulu bisa pukul-pukulan, kita nggak tahu, bisa dibanting biar. Pokoknya yang penting caranya gimana tuh lawan keluar dari ring itu sah-sah aja. Sah-sah aja. Akhirnya banyak yang tewas. Akhirnya dibikin peraturan yang ketat supaya safety seperti sekarang ini gitu. Jadi kompleks lah ya. Sumo ini termasuk olahraga yang paling tertua ya. Paling tertua loh. Termasuk yang tertua. Dia kan hitungannya bukan olahraga yang pure, tapi dia dari agama, ritual agama. Ritual agama Shinto. Dan fakta selanjutnya, dulu pesumo itu tidak digambarkan secara sekarang gembuk, gede, rambutnya panjang. Tidak seperti itu. Dulu kurus. Kurus. Jadi pesumo itu tidak harus sampai sekarang pun itu tidak apa-apa. Kalau nggak gendut, nggak mesti gendut, nggak mesti ini. Yang penting lu punya tenaga, lu punya power, lu punya balance yang bagus untuk ngelawan lawan gitu. Punya strategi yang bagus gitu. Jadi dulu itu orang-orang
lebih ke berotot kekar ya dibanding seperti sekarang. Kenapa bisa berubah ke gendut? Makin beriringnya waktu berjalan, orang-orang menganggap gendut dan tinggi besar itu pertama disukai wanita, terus simbol kekuatan yang lebih besar. Jadi gede, strength, orang takut juga. Orang pasti. Dan rambut-rambutnya seperti rambut-rambut apa ya? Yang panjang diikat gitu loh. Panjang diikat terus kayak ada sumpit. Iya, kayak ada sumpit itu, gue lupa namanya. Fakta berikutnya adalah pesumo walaupun disimbolkan, walaupun sekarang terlihat gendut besar, ternyata pesumo itu jangan salah, dia punya balance yang luar biasa. Balance-nya apa tuh? Keseimbangan dia walaupun gendut, dia tetap seimbang. Dia nggak males-malesan yang lu pikir cuma makan doang terus abis itu dorong-dorongan, nggak sesimpel itu. Dia juga latihan olahraga dan dia juga diet mati-matian. Tahu berapa kali sehari dia makan? 8.000 kalori minimal. Salah satu tips mereka banyak minum bir supaya badannya melar juga, terus makan 8.000 minimal sampai maksimal 20.000. Dan selanjutnya pesumo itu ternyata tidak akrab dengan orang-orang. Misal contoh ada fans mau minta foto, minta tanda tangan, mereka dilatih untuk nggak seperti itu ya. Iya. Setelah itu mereka punya peraturan pertama, mereka wajib memakai pakaian tradisional. Dan rambutnya itu tadi yang dinamakan apa? Chonmage. Pertama kali masuk sumo itu rambut lu tuh disuruh dipanjangin, ya kan? Jadi itu rambut ini pada zaman samurai Pangeran Edo namanya. Pangeran Edo. Iya, Pangeran Edo itu jadi dia ngikutin bentuk rambutnya itu seperti itu. Jadi rambut lu bahkan sebelum dia bertanding, dia punya khusus buat nata rambut sumonya. Dan setiap sumo itu punya satu-satu penata rambutnya. Itu peraturannya seketat itu. Iya. Nggak segampang itu. Jadi lu nggak bisa yang namanya duniawi, ya. Artinya lu harus mengabdi. Jadi lu nggak bisa pakai pakaian apapun yang lu mau gitu. Pakai pakaian tradisional. Rambut harus panjang dan ya yang disumpit apa segala macam kayak gitulah pokoknya. Ya. Susah. Ya, memang gajinya gede loh. Yang pangkatnya yang peringkatnya tinggi gede. Bisa minimal 200 juta ya? Iya, bisa minimal 200 juta. Gitu. Tapi gue baca nih Jun, apa tuh? Sumo itu umurnya cuman sampai 60 tahun. Kalau menurut gue sih yang lebih berpengaruh ya kayaknya lebih ke makanan. Makanan. Soalnya kan dia makan apa aja kan, yang penting badan dia gede, dia punya kekuatan, dia punya power, dia nggak terlalu peduli organ dalamnya gimana gitu. Dia makan apa aja gitu. Maksudnya bukan makan apa aja dalam arti minimal 8.000 kalori per hari itu udah gila dengan dia. Sorry ya, olahraga nggak sebegitu kerasnya sama binaragawan, katakan gitu. Olahraga dia olahraga, tapi untuk pembuangan kalorinya tidak sebesar apa yang dia masukin, ya kan? Nggak seimbang. Iya, logikanya gitu. Artinya dia kan sebenarnya yang dia cari gumpalan lemak kayak itu. Gitu. Makanya dia berat badannya, susah didorong. Iya, susah didorong. Iya. Nah, sebenarnya ada lagi nih yang pengen gue bahas tentang sumo ini. Dari yang gue baca, ini adalah namanya senioritas. Jadi di sumo nih menurut gue ya senioritasnya itu sangat keras kalau menurut gue. Kenapa? Ini gue contohin dari pagi ya. Namanya junior, bangunnya itu harus jam 5. Sedangkan seniornya ini yang tadi tingkatan paling pertama namanya apa tadi? Juryo sama Makunochi. Itu dia bangunnya jam 7. Dan asal lu tahu, sumo itu nggak ada yang namanya sarapan makan daging, makan pagi-pagi itu nggak ada. Dia itu makannya siang. Abis siang dia makan, dia tidur. Bahkan untuk sumo yang bahasa kasarnya dia pengen fight, dia pengen bertarung, dia tidur dengan dibantu oleh oksigen. Nah itu tuh yang dari yang gue baca, itu tuh membantu penapasan, terus mengkuatkan fisik, semuanya itu. Jadi sumo itu benar-benar disiapin. Nah tapi yang nyiapin itu juniornya semua. Yang nyiapin makan siang itu dia juniornya, yang bersih-bersih asrama segala macem. Dan bahkan di kuil-kuil yang di agensi-agensi yang menyiapkan latihan sumo ini dari umur 15 tahun itu ada yang udah ngikutin. Karena apa? Ya kayak lu misalkan bertarung gitu, gajinya itu sangat besar menurut gue. Ketika lu menang dalam pertarungan nih,
bahasa kasarnya lu bisa dapat 10 juta yen. Itu balik lagi kalau peringkatnya udah tinggi. Udah tinggi. Iya. Orang kan pasti melihatnya ke arah sana. Iya, Maunya enak-enak. Iya, maunya enak-enak. Tapi nggak tahu beratnya kayak apa gitu. Dan kita ngomongin tentang dietnya itu bukan cuma dari peringkat tertinggi, tapi semua pesumo begitu. Nah, entah gimana caranya peringkat tertinggi pasti latihannya lebih keras, makannya lebih banyak. Artinya kekuatannya banyak dari olahraga, dari makanan. Terutama sih mereka yang gue paham tentang makanan ya. Makanan itu udah pasti gitu. Dan fakta selanjutnya adalah pesumo untuk sekarang di abad ini ternyata tidak diminati sebegitu besarnya pada abad sebelumnya oleh pemuda-pemuda di sana di Jepang. Karena mungkin kurang modern, mungkin dia menganggap kayak kita budaya lah itu intinya. Itu budaya, bukan sebatas olahraga. Kita punya wayang, gambang kromong dan sebagainya, budaya dan alat sebagainya. Itu kita pandang masih sebelah mata juga. Jadi kita ya udah perwayangan aja anak muda juga nggak tahu kan, kurang minat. Iya, sama kayak gitu gambarannya. Tapi dari yang gue baca juga nih, udah banyak orang yang dari luar Jepang yang mengikuti olahraga sumo ini, dan paling banyak yang mengikuti dari orang asing selain orang Jepang itu orang Mongolia. Dan ada itu atlet Mongolia yang sampai sekarang itu terkenal banget gitu, dan dia udah paling atas. Mungkin faktornya gini, karena yang gue tahu Jepang, Korea, Mongolia itu punya olahraga khas budaya mereka, khas negara mereka yang sama kayak sumo. Jadi mungkin yang populer dunia ini sumo, mereka nggak asing untuk ikut sumo gitu. Itu ya spekulasi gue gitu. Nah, ini gue mau cerita nih. Jadi dulu bokap gue temennya sumo. Oke. Waktu itu gue sekitar kelas 1 atau kelas 2 SD lah ya. Baru banget berarti. Gue masih kecil tuh. Masih lucu-lucunya. Masih lucu-lucunya tuh. Nah, kan gue dulu ada bakery kan. Terus si sumo ini sering belanja di bakery gue, sering beli gorengan, sering beli Berarti kue. dia sumo di Jakarta? Iya, di Jakarta, di Cibubur. Oh, di Cibubur. Di Cibubur, baru tahu. Iya, ada sumo juga. Nah, dia sering belanja dan setiap dia datang, gue takut karena dia badannya gede banget. Gede banget. Iya, namanya kan gue masih kecil kan. Gede, tinggi apa gede aja? Tinggi gede. Wah, tinggi gede terus kalau jalan tuh gede banget. Tanah petenteng lah ya. Gue takut dah, gue kalau dia belanja, gue kabur ke kamar nangis. Nah, terus nyokap gue manfaatin gitu untuk gue. Jadi misalnya contohnya, gue nggak mau belajar. Nah, ya kamu nggak mau belajar, Om Sumo datang loh kalau mau belajar. Om Sumo. Langsung gue belajar langsung. Terus waktu itu pernah juga gue nggak mau makan. Nah dia bilang nih, nggak mau makan nanti Om Sumo datang loh. Langsung gue makan. Curang ya tuh. Takut-takut Karena gue takut. Tapi emang gede banget sih. Dia atlet Indonesia. Indonesia. Oh iya, ada untuk masuk sumo itu minimal 173 ya. Dulu masyarakat Jepang saking mau jadi sumo, Sumo ya. Sumo, mereka yang tingginya 171, 172 itu dia operasi. Operasi apa tuh? Operasi ini atas gini supaya nambah tingginya. Oh gila sih. Sampai segitunya. Sampai segitunya saking pengen jadi sumo dia jadi operasi gitu. Dongnya masih yang beda 2 cm, 3 cm. Iya. Kalau yang beda 10 cm gimana? 165 terus dia mau jadi sumo, Mustahil. Antum mau nambahin kaki di sini nggak Lu bisa. ditarik dulu. Enggak, artinya kan ribet juga berarti pesumo itu minimalnya ya ada karena dibikin peraturan itu mungkin balik lagi kalau mungkin yang orang yang kecil tinggi pendek itu mungkin bisa dead gitu loh. Iya kan? KO itu. Bisa KO. Kan bisa ketiba, lu bayangin aja udah kurus kayak gue misalkan. Enggak set lawan orang orangnya gede. Ketiban aduh. Remuk sih kalau kata gue. Dia kan ada groundingnya juga kan di bawah, ya kan? Di bawah begini-begini Masa kuda-kuda ya. Kalau ketiban aduh mati. Mungkin karena itu juga kan bisa ketiban orang kecil. Oh iya ya, untuk sumo juga nih. Sumo yang Om Sumo itu yang berapa tahun lalu
nyokap gue pernah ketemu dia. Dia udah tua, udah umurnya sekitar udah 60-an. Oh, udah 60-an. Oh, berarti sudah melampaui kata-kata para ilmuwan. Iya, udah 60-an. Tapi dia badannya, lu tahu gembior gitu gak? Oh, Kayak bleber semuanya gitu. Gelambir gitu. Terus blebernya gitu tuh. Iya, sebenarnya sama sih. Sebenarnya kan kayak orang yang berotot kan kulitnya kan melebar kan. Kulitnya melebar kan. Mau dikencengin gimana? Badannya berarti masih kayak bleber gitu ya? Tapi badannya gede. Badannya nggak segede dulu. Nggak segede dulu. Udah ciut, tapi kulitnya masih kulit yang pas saat dia gede. Oh, jadi melebar gitu. Iya, oke. Ada lagi mau ditambah? Udah cukup. Langsung Itu semoga pembahasan kita berguna untuk kalian. Iya. Ya walaupun semua ini ilmu pengetahuan. tapi ada yang pengen gua kutipin nih buat penonton Opaja. Apa tuh? Semua profesi, semua pekerjaan jangan lu nilai oh ini gampang, oh ini nggak ada. Di balik itu banyak banget perjuangan apa yang lu lakuin. Oke. Usaha yang lu lakuin. Istiqomah yang lo lakuin itu banyak banget, jadi kayak jangan gampang untuk menilai orang kayak ini orang bikin kayak gini, kayak ini kayak gini. Balik itu banyak banget cerita yang bisa lo ambil, banyak banget yang bisa dilakuin. Itu sih buat gue pesan dari buat penonton di rumah. Baik. Oke, di sesi ini gue cuma mau bilang semoga bermanfaat. Ilmu yang jadi pembelajaran buat baik, nambah ilmu pengetahuan. Tidak ada yang tidak berguna di dunia ini. Ilmu tidak ada yang tidak berguna suatu saat kepakai. Jadi kita akan terus bikin materi-materi yang tidak terduga-duga dan informatif, sangat menarik dan bercandaan-bercandaan seperti biasanya. Oke. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share di Opaja. Obrolin apa aja.